Anugerah Humas Indonesia sebagai ajang kompetisi dan apresiasi tahunan bagi kinerja humas pemerintah di kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN, anak BUMN, dan BUMD kembali digelar. Kali ini Anugerah Humas Indonesia atau AHI tahun 2022 yang diikuti oleh 50 lebih instansi, Jumat malam digelar di Kota Malang sebagai tuan rumah. Dalam Anugerah Humas Indonesia tahun 2022 di salah satu hotel di Kota Malang, hadir berbagai perwakilan instansi yang mengikuti kompetisi tersebut. Acara tersebut berlangsung meriah, di mana saat pembukaan diawali dengan persembahan tari siswa-siswi SMP Negeri 4 Kota Malang. Artinya butuh wajib makan sayur. Lalu tibalah saatnya di mana bagian humas BKBS diperintahkan untuk mengkampanyekan program tersebut. Sekarang, ayo kamu dan teman-temanmu segera lari. Hah? Lari? Nenek, lari! Lawan. Bapak selalu menasehati, segala masalah harus dihadapi, semua janji harus ditepati, timun siap menghadapi. Indah pulau Batu dan Karang, untuk bersatu untuk berjuang demi kesehatan masyarakat Buto, demi kesehatan masyarakat Buto. Hei! Berhenti! Lah, kenapa? Buto ada manusia, bentar lagi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami ucapkan selamat datang untuk Anda semuanya para tamu undangan dalam acara awarding yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang kami muliakan, selamat datang dalam acara Anugerah Humas Indonesia 2022. Inovasi keterbukaan informasi publik Untuk Indonesia Maju. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Bapak Asmono Wikan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya muliakan, Usai persembahan tari, kemudian dilanjutkan dengan sambutan CEO dan founder Humas Indonesia Asmono Wikan. Dalam sambutannya mengatakan, gelaran Anugerah Humas Indonesia di Kota Malang berlangsung selama 3 hari, yakni mulai Rabu 26 Oktober hingga puncaknya pada 28 Oktober 2022. Asmono Wikan juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Malang yang mendukung acara Anugerah Humas Indonesia. publik adalah salah satu garda terdepan di dalam mengampu komunikasi kepada publik yang semakin relevan, semakin bermanfaat dan berdaya guna serta berdampak pada masa kita. Anda semua, humas maupun teman-teman pejabat komunikasi dan dokumentasi yang ada malam ini adalah para juara. Tidak sekedar juara itu saja, tapi Anda semua telah memperlihatkan bahwa humas dan PPD punya fungsi yang sangat strategis. Tanpa Anda semua, saya kira organisasi Anda tidak akan sehebat hari ini. Tepuk tangan untuk Anda semua. Kepada para pemimpin yang hadir pada malam hari ini, saya ingin menitipkan pesan bahwa
Terima kasih Pak Wali atas keramah taman Kota Malang dengan segenap keistimewaan yang di dalamnya. Malang sekarang tidak sekedar sebagai kota wisata, tapi juga kota pendidikan, dan tentu saja saya berharap Pak Wali, Malang akan menjadi kota pusat media dan pusat kehumasan nasional. Insya Allah Pak Wali, kami akan mendukung Malang menggapai posisi yang lebih tinggi lagi, semakin strategis dan menjadi barometer kehumasan nasional, kalau perlu internasional. Sekali lagi terima kasih atas keramah taman Kota Malang Pak Wali bersama segenap perangkat daerah yang ada. Dari hari Rabu kami jam makan malam, situr, dan hari ini adalah puncak acara Anugerah Humas Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Bank Indonesia yang hari Rabu kemarin bersama kami menyelenggarakan conference sebagai rangkaian acara Anugerah Humas Indonesia ini. Tak lupa pada seluruh pendukung dan sponsor, kami juga ucapkan terima kasih. Dan yang paling penting, terima kasih kami yang sangat tak terhingga pada panjenengan semua, pada Anda semua, para pemenang yang telah hadir pada malam hari ini. Terakhir, kami ingin sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dari kami apabila ada hal yang kurang berkenan. Jika ada yang kurang berkenan, sampaikan pada Asmono. Jika ada hal yang bermanfaat, sampaikan pada handetoran di luar sana. Terima kasih, selamat menyaksikan Anugerah Humas Indonesia yang keempat dengan segala kemuliaannya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak sambutan dari Wali Kota Malang kepada Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji. Insan-insan yang insya Allah sangat-sangat berpotensi dan berpengaruh. Sementara Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Humas Indonesia yang memilih Kota Malang sebagai tuan rumah dalam ajang Anugerah Humas Indonesia. Wali Kota Malang juga berharap dengan ajang tersebut nantinya Humas menjadi corong terdepan dalam menyampaikan informasi di tengah keterbukaan informasi. Usia SMP tapi mampu meragakan bukan sekedar tari, sendera tari, tapi dia memaparkan bagaimana digitalisasi saat ini sangat-sangat diperlukan dan menjadi keharusan kita semua untuk kita lakukan bersama-sama. Untuk itu saya tidak banyak berucap, ucapan terima kasih dan sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hari Jumat, Sabtu, Minggu kalau bisa ditambah hari lagi untuk berdiam diri di Kota Malang, karena Malang itu adalah insya Allah makanannya enak-enak katanya. Kalau saya mesti yakin enak, masyarakatnya ramah, ya, udaranya ya tidak panas-panas tapi cukup dinginnya, tidak sedingin hati orang yang sedang berduaan, tapi insya Allah bisa menyejukkan suasana dan mudah-mudahan akan membuat kangennya panjenengan semua untuk hadir di Kota Malang yang telah direnggut dalam perhelatan sepak bola yang seharusnya menjadi sebuah tontonan yang menarik, karena orang Malang itu usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah digendong diajak melihat bola karena lihat koreografinya supporter yang luar biasa. Tapi kemarin ada musibah yang luar biasa. Saat ini masih ada yang masih di rumah sakit, koma, belum keluarganya terus memohon doa kita semua, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Minta waktu sejenak untuk menghentikan cipta, mudah-mudahan para syuhada 135 orang diberikan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, saudara-saudara kita yang sakit adalah 572 yang sekarang sudah proses. Selain secara psikologi kita kuatkan, mudah-mudahan keluarganya diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung oleh founder dan CEO kepada Wali Kota Malang. Ini tepuk tangan dari Anda semuanya Bapak Ibu. Untuk sambutan berikutnya kita akan simak dari Bapak Aksat Rashid Naradipa, CEO No Limit.
Dengan cara inilah, maka kehumasan kita akan jauh lebih berkembang dan dapat memberikan perubahan di instansi kita masing-masing. Karena itu, ketika di awal kakak senior saya, Mas Asmono, berdiskusi dan mengajak No Limit untuk mengambil bagian dari inisiatif ini, saya tidak ragu dan berpikir 2 kali untuk mengatakan iya. Karena hal ini sejalan dengan apa yang kita cita-citakan. Kehumasan yang terukur tentu lebih mudah untuk kita mengetahui apa yang sudah kita capai, apa yang masih belum tercapai, dan paling penting adalah bagaimana kita mencapainya. Kemarin kami No Limit melakukan pemantauan kepada lebih dari 1.200 akun dan dapat memberikan persepsi lain terhadap pemerintah yang ada. Terakhir, dengan inisiatif ini pun kami belajar banyak tentang bagaimana teknologi bisa mendukung kehumasan. Dengan teknologi big data yang dimiliki No Limit, ternyata dapat memberikan insight-insight baru tentang bagaimana kehumasan yang ada. Kami juga melihat bagaimana kehumasan pemerintah terus belajar dan berkembang. Karena sejatinya teknologi yang kita gunakan saat ini akan terus berubah dan memunculkan hal-hal dan inovasi-inovasi menarik lainnya. Dan hadirin, saatnya kita memasuki kategori terpopuler di media online, dan kategori ini merupakan hasil kerjasama dari Humas Indonesia dan No Limit. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Baik, mohon kesediaannya Bapak Asmono Wikan. Kita foto bersama terlebih dahulu ya, bersama dengan para pemenang. Semua saya muliakan. Dan Setelah sambutan, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman pemenang Anugerah Humas Indonesia. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo yang juga terpilih sebagai pemenang Anugerah Humas Indonesia sebagai pemimpin terpopuler media digital kategori tingkat kementerian. Dalam sambutannya mengatakan bahwa sekarang adalah era digital, sehingga semua harus terbuka. Ia mengaku penghargaan yang diperolehnya akan menambah motivasi untuk terus berkarya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Khususnya pada kehidupan akhir-akhir ini dalam semua dimensi dan sektor aktivitas kita. Kita tahu persis 2,5 tahun kita dihajar oleh COVID, dan COVID ini Ka'bah pun berhenti.
Broadway berhenti, Las Vegas berhenti, Jakarta berhenti, dan 2 tahun setengah berakumulasi dengan berbagai tantangan yang ada. Kondisi dunia tidak baik-baik saja karena memang climate change, ya katakanlah gunung es di kutub sana lagi mencair, sehingga pemanasan global itu membuat intrusi air di mana-mana bersoal, membuat cuaca yang sangat unpredictable, uncontinuous, unlinear. Kita menghadapi tantangan dari geopolitik yang ada. Oleh karena itu, menghargai sebuah prestasi dan upaya untuk sebuah kebaikan adalah sesuatu yang harus diraih dan semua yang mendapatkan apresiasi. Ya, tentu saja apresiasi tidak berarti sudah sempurna, tetapi harus menjadi tantangan-tantangan yang besok harus lebih banyak lagi. Terima kasih para pejabat yang hadir, maafkan kalau saya sudah tidak bisa sebut satu persatu. Dan terakhir sekali, kita berharap apa yang kita lakukan ini menjadi kontribusi dan ibadah kita pada bangsa, negara, dan kehidupan. Ridha Allah bersama kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya untuk para pemenang dari PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Pupuk Kaltim, kemudian dari PT Petrokimia Gresik, dari PT Semen Gresik Persero Tbk, dari PT Pelindo Terminal Peti Kemas, dan PT Jasa Raharja Persero.
Firmansyah, Wali Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang. Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya. Yana Mulyana, Wali Kota Bandung. Di mana dalam Anugerah Humas Indonesia, Kota Malang meraih 5 penghargaan. Di antaranya penghargaan kepada Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji sebagai pemimpin terpopuler di media digital 2022 tingkat kepala daerah. Selain penghargaan yang dimenangkan Wali Kota Malang, Pemkot Malang meraih 4 penghargaan di ajang Anugerah Humas Indonesia. Di antaranya sebagai pemenang institusi terpopuler di media digital 2022, penghargaan kepada Diskominfo Kota Malang di kategori media internal, subkategori e-magazine, Balai Kota News, kategori media internal, sub video profile, kategori kanal digital, subkategori media Instagram. 5 penghargaan yang diraih ini, Kota Malang mendapatkan juara platinum untuk kategori pemerintah daerah. Sektor BUMN, selamat untuk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Untuk sektor pemerintah daerah, selamat kepada pemerintah Kota Malang. Baik, sektor kementerian, selamat untuk Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sektor lembaga, selamat kepada Bank Indonesia. Dan kami mohon berkenan Bapak Asmona Wika untuk menyerahkan penghargaan tertinggi kita malam hari ini. Baik, sekali lagi selamat untuk PT MRT Jakarta, PT Petrokimia Gresik, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Pemerintah Kota Malang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Institut Pertanian Bogor. mudah-mudahan penghargaan ini bisa membuat semangatnya lebih dan lebih di tahun berikutnya ya. Betul sekali. Dalam bidang kehumasan. Memberikan motivasi tersendiri ya pasti ya untuk insan humas dan bisa dipertahankan lagi untuk tahun berikutnya. Ini juga bisa memicu semangat yang lain juga yang pasti ya Septian ya. Betul, karena kehumasan Mira bukan hal yang sepele. Ya. Ini benar-benar menyangkut image juga, bagaimana apa yang kita sampaikan kepada masyarakat juga. Tidak ada boleh kesalahan dalam kehumasan tuh. Itu benar-benar pekerjaan yang effort sekali ya. Betul, katanya Pak Asmono, insan humas itu harus berada di garda terdepan, bukan di belakang ya, tapi menjadi garda terdepan. Humas Indonesia 2022. Selamat bermenang Platinum Award Anugerah Humas Indonesia 2022. Yang kita lihat bahwa apapun menjadi prestasi dalam bentuk apapun itu menjadi sangat positif dalam kondisi kekinian
di mana secara global terjadi kontraksi-kontraksi akibat COVID kemarin, akibat climate change, akibat ketegangan dan lain-lain sebagainya, membuat dunia tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, mengapresiasi sesuatu prestasi adalah sesuatu yang harus kita juga apresiasi secara umum. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Anugerah Humas Indonesia, saya kira salah satu bentuk menghargai jerih payah dan langkah yang ada, karena biar bagaimana informasi menjadi titik awal dari semua proses-proses bisa berjalan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi bagi publik menjadi milik publik dan menjadi suatu bagian dari hadirnya kualitas kehidupan kebangsaan yang ada. Kalau informasi publik terbuka, data mampu disaji dengan baik, ini jangan dikira itu suatu langkah kecil, langkah besar. Tentu naib seorang pemimpin merasa dia yang hebat gitu loh. Karena kalau kita bicara humas, itu bicara sebuah komunitas besar gitu loh. Oleh karena itu semua pihak yang terkait di Kementan, misalnya kalau itu untuk saya, adalah orang-orang yang terpanggil untuk berada pada era-era terbuka, era-era digital. Dan salah satu hal yang menurut saya sangat penting, ini tandanya kita udah masuk dalam era yang bukan kemarin gitu. Digital sistem suatu kenisbian. Apapun kalau tanpa digital, kamu akan ketinggalan, bahkan tidak bisa mengejar kebutuhan era yang ada. Oleh karena itu, saya menghargai apa yang ada oleh Humas Indonesia, karena menghargai bukan hanya keterbukaan itu, tapi mengenergi hadirnya digital sistem dan kemudian keterbukaan menjadi bagian dari sebuah kehidupan baru. Tidak ada lagi yang bisa ditutupkan dalam era digital seperti ini. Saya kira itu apresiasi terhadap apa yang terjadi malam hari ini. Jadi hari ini di Anugerah Humas Indonesia yang pertama, apresiasi diberikan pemerintah Kota Malang untuk kategori pemimpin daerah terpopuler. Tadi diberikan kepada Bapak Wali Kota, kan ada beberapa kategori ya untuk pimpinan terpopuler, ada tingkat kementerian, ada kelembagaan, dan juga ada pemerintah daerah. Bertepatan untuk pemerintah daerah, Bapak Wali Kota menerima kategori termasuk. Adapun untuk performa kinerja pemerintah kota dalam hal ini perangkat daerah, jadi penghargaan berkaitan dengan pengembangan media internal. Salah satunya lewat Dinas Kominfo melalui produknya e-magazine. Dan tentu apa yang diberikan oleh Anugerah Humas Indonesia ini sangat kami apresiasi sebagai bentuk motivasi kami. Karena memang dalam forum Humas Indonesia ini kan diawali ada proses semacam assessment oleh tim juri, lalu juga ada forum yang namanya workshop juga. Di dalam forum-forum dimaksud rekan-rekan humas baik dari kelembagaan, kementerian, BUMN dan pemerintah daerah sharing knowledge. Tentu dalam proses itu kami sangat menyambut baik karena itu menjadi penguat langkah kami dalam memberikan layanan terbaik khususnya di bidang kehumasan. Acara Anugerah Humas Indonesia juga dimeriahkan dengan penampilan artis-artis lokal Malang yang dihadirkan untuk menghibur undangan yang hadir. Simon Alfredo melaporkan.